Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul memahami mengenai lingkungan bahasa filsafat hukum dan latar belakang perbedaan lingkungan pembahasan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ade Yusro Hasanah. Kepada Ade dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bahasa filsafat hukum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari secara khusus. Dengan demikian, hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Penarikan kesimpulan seperti ini sebetulnya tidak begitu tepat. Filsafat hukum sebagai suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi, dan bukan menunjukkan hakikat dari filsafat hukum itu sendiri. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Pertanyaan tentang apa hakikat hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Menurut Apeldoorn, hal tersebut tidak lain karena ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala hukum mana dapat indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan. Sementara itu, nilai di balik gejala-gejala hukum luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma atau kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan, tetapi berada pada dunia nilai. Sehingga norma hukum bukan termasuk dalam dunia penyelidikan ilmu hukum. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ade yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maharani. Kepada Saudari Maharani dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perbedaan lingkungan pembahasan. Para ahli hukum memberikan pengertian sebagai filsafat hukum dengan rumusan yang berbeda-beda. Ciottino mengatakan, filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum. Dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi dalam hukum. Dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai. Dia memberi penjelasan mengenai nilai, mengkaji sampai pada dasar-dasarnya, dan berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. Adapun menurut Sejipto, Saharjo, dan Jono Sekanto, filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum, tentang dasar bagi kekuatan yang mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa mengarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda-beda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis, peraturan, bidang serta sistem hukum itu sendiri.
Dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni tingkah laku atau etika tentang hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan pemikiran mendalam dengan penuh kecerdasan tentang hukum yang dilakukan secara sistematis, logis, kritis, radikal, kontemplatif, dan rasional, dan berusaha mengkaji hukum dengan menganalisis pengalaman hukum dalam masyarakat dan kaitannya dengan kehidupan yang dialami manusia secara realisme sehingga memperoleh keadilan dan keseimbangan dalam tatanan kehidupan secara individu dan masyarakat. Dalam menganalisis hukum dari sisi filsafat tidak bisa lepas dari beberapa karakteristik berpikir secara filsafat, yaitu pertama, bersifat menyeluruh. Artinya harus saling terkait dengan berbagai dimensi keilmuan secara holistik yang tujuannya untuk menciptakan kebahagiaan manusia. Dua, bersifat mendasar yang mempertanyakan proses penilaian terhadap kebenaran. Mengapa kebenaran itu? Apa kriteria kebenarannya? Lalu apa kebenaran itu sendiri? Yang ketiga, bersifat spekulatif, artinya semua itu dimulai dari asumsi-asumsi yang bersifat spekulasi, sehingga memungkinkan suatu kebenaran itu berkembang. Perangkat dari pengertian tentang filsafat hukum, dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan kajian filsafat terhadap hukum sebagai objeknya, di mana dicari nilai-nilai kebenaran dari hukum itu untuk menciptakan rasa keadilan agar tercipta keteraturan, keseimbangan, dan kepastian dalam setiap interaksi kemanusiaan, baik secara individu maupun dalam aktivitas kemasyarakatannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Maharani atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya adalah ruang lingkup pembahasan filsafat hukum. Para filsuf harus juga membahas segala aspek dari filsafat, termasuk juga hukum, walaupun terbatas. Pengaruhnya sangat besar hingga saat ini. Pemikiran-pemikiran hukum dari Plato, Aristoteles, Cicero, Zeno, dari zaman Yunani dan Romawi misalnya, masih banyak diikuti oleh orang-orang. Pada masa kini, objek pembahasan filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan filsafat hukum, sekarang bukan dari filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan buah pemikiran para ahli hukum secara teoritis maupun praktisi, yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat. Kemudian, masalah-masalah hukumnya itu seperti apa saja? Yaitu hubungan hukum dengan kekuasaan, yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial, budaya. Kemudian yang ketiga, apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang. Kemudian, apa sebabnya orang menaati hukum. Kemudian, masalah tentang pertanggungjawaban. Kemudian juga masalah hak milik, masalah kontrak. Lalu, masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan lain-lain. Itu banyak memperoleh perhatian dan pembahasan dari para ahli hukum. Kemudian, kesimpulannya adalah filsafat hukum sebagai suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan hakikat dari filsafat hukum itu sendiri. Filsafat hukum merupakan pemikiran mendalam dengan penuh kecerdasan tentang hukum yang dilakukan secara sistematis, logis, kritis, radikal, kontemplatif, dan rasional, dan berusaha mengkaji hukum dengan menganalisis pengalaman hukum dalam masyarakat
dan kaitannya dengan kehidupan yang dialami manusia secara realistis, sehingga memperoleh keadilan dan keseimbangan dalam tatanan dunia secara individu dan masyarakat. Masalah-masalah dasar yang menjadi perhatian para filsuf masa dahulu terbatas pada masalah tujuan hukum, terutama pada masalah keadilan, hubungan hukum alam, dan hukum positif, hubungan negara dan hukum, dan lain-lain. Filsafat hukum hanyalah merupakan produk sampingan demi kelengkapan berfilsafatnya pada saat itu. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Demikian penjelasan dari makalah kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Atau juga ada yang ingin memberikan saran atau kritik juga bisa di kolom komentar. Dan juga nanti akan saya sertakan link makalahnya di deskripsi. Baiklah, demikian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.